Melawan kesombongan dan kemunafikan. Itulah judul dari perenungan pribadi saya atas Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18. Mimik dan nada Paulus tetap serius hingga di akhir suratnya kepada jemaat Galatia. Dia sepertinya tidak berniat sedikit pun untuk mengurangi ketegangan. Seolah-olah kurir sudah siap menunggu di muka pintu untuk membawa suratnya. Jadi tidak ada kata-kata penghiburan, hanya sebuah ucapan berkat yang singkat. Namun, Paulus menyempatkan diri untuk menulis sebuah peringatan terakhir kepada para penganjur Yudaisme yang terus menyesatkan jemaat Galatia. Dia sengaja menghabiskan lebih banyak tinta untuk menulis peringatan tersebut dengan huruf-huruf kapital. Jadi dengan melakukannya, Paulus sedang menunjukkan prioritasnya yang berbeda dari musuh-musuh kekristenan. Sementara para penganjur Yudaisme fokus pada kewajiban-kewajiban lahiriah seperti sunat, melakukan ritual-ritual agama, dan ketaatan kepada Taurat, Paulus lebih menghargai substansi daripada penampilan luar, iman daripada cuma ritual. Tetapi di balik tulisannya, Paulus sebenarnya hendak menantang kita dengan sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya inti dari iman kekristenan? Kita percaya bahwa keselamatan hanya karena anugerah Allah, dan kehidupan ini harus dijalani di dalam Roh Kudus. Tetapi kepercayaan ini sesungguhnya berdiri sendirian melawan ratusan agama di dunia, yang semuanya menawarkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Para penganjur Yudaisme, para Yudais di Galatia ini mengabaikan Injil yang sejati karena mereka ingin dihormati dan dipuji oleh manusia. Dan mereka mengingatkan kita pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat abad pertama yang juga didorong oleh kesombongan religius yang sama. Tuhan Yesus telah memperingatkan mereka di dalam Matius pasal 6 ayat pertama. Tuhan berfirman, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika kamu melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudariku sekalian, liturgi, ritual, dan semua ornamen gerejawi itu baik adanya. Tetapi ingatlah bahwa semua itu tidak membantu kita untuk memadamkan keinginan daging yang di dalam. Keinginan daging manusia justru seringkali menciptakan gimik-gimik rohani untuk memuaskan kedagingannya. Orang yang paling duniawi hidupnya, orang yang paling fasik, bisa kok melaksanakan ritual-ritual agama dengan mahir dan mengenakan ornamen-ornamen kekristenan, tetapi semua itu cuma kepura-puraan. Berita buruknya, saudara-saudara, orang-orang seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat akan selalu ada di setiap zaman. Mereka menyusup ke dalam gereja. Mereka bersosialisasi dengan sesama orang Kristen. Tetapi mereka menaruh beban-beban tambahan kepada orang-orang yang lemah imannya. Tetapi saya juga melihat bahwa kita harus waspada terhadap jenis serigala berbulu domba yang lain. Maksud saya adalah para pengkhotbah hyper grace zaman ini. Para guru antinomian, anti hukum, anti aturan, dan para penganut doktrin keselamatan universal. Mereka semua ini secara sadar membengkokkan struktur anugerah dan kebenaran Allah untuk mendapatkan uang dan pujian dari manusia. Jadi jangan anggap mereka sekutu dari orang-orang yang lemah imannya. Karena mereka sesungguhnya adalah roh-roh jahat yang siap untuk menjerumuskan jiwa-jiwa yang lugu ke dalam jurang tak berdasar. Para Yudais di Galatia, mereka tidak hanya sombong, tetapi juga pengecut.
Kenapa mereka pengecut? Mereka menolak memikul salib seperti Tuhan kita. Ya, mereka suka menyebut-nyebut namanya. Mereka suka mendiskusikan firman-Nya. Tetapi selama itu tidak menyinggung perasaan orang-orang di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka takut ditolak masyarakat. Takut menderita aniaya. Mereka mengasosiasikan diri dengan gereja, tetapi tidak dengan salib Kristus. Salib Kristus, saudara-saudaraku, dulu merupakan simbol kematian yang meringan, tetapi sekarang salib itu simbol kehidupan bagi kita. Karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib sebagai kurban yang sempurna dan final untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Salib merujuk kepada anugerah Allah. Maka tidak heran salib dianggap hina oleh setiap agama di dunia. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23, Kristus yang disalibkan itu untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa ketakutan adalah induk dari kemunafikan. Ya, kalau seseorang takut dengan apa yang akan dikatakan atau dilakukan orang lain, ia bisa berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Para Yudais itu takut menderita demi Tuhan. Jadi mereka dengan senang hati mengajarkan hukum-hukumnya, tetapi mereka sendiri tidak benar-benar mematuhi hukum itu. Mereka antusias bekerja mempertobatkan orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau bertobat dari kemunafikannya. Saya melihat kemunafikan yang sama pada banyak orang Kristen zaman ini. Beberapa orang suka mengadakan program-program evangelisasi, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Injil. Maka kadang-kadang saya bertanya, apakah sejarah abad pertama mungkin sedang berulang kembali? Tetapi sekarang gerejalah yang menduduki posisi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hati-hati. Di dalam Matius pasal 23:15 Tuhan kita sudah mengecam orang-orang seperti itu. Katanya, hai kamu orang-orang munafik, kamu mau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang menjadi penganut agamamu. Tetapi sesudah itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Beberapa orang kaya dengan senang hati memberi donasi untuk keperluan gereja atau untuk keperluan mission trip. Tetapi mereka mengira itu akan menyucikan seluruh pendapatannya yang haram. Mereka menyamakan penginjilan dengan bisnis money laundry agama. Celakalah orang seperti itu. Jadi sekarang kita mengerti kenapa Paulus tetap serius dan tegang sampai di penghujung surat Galatia. Dia telah memandang jauh ke depan. Dia sudah melihat situasi kekristenan saat ini. Saudara-saudari, kita harus memilih antara agama yang dibangun di atas pencapaian manusia atau agama yang dibangun oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Saya percaya hanya agama yang berbasis anugerah Allah dan kebenaran, itulah agama yang sejati. Semua doktrin lain berasal daripada iblis, yang dipromosikan oleh agen-agen manusia penipu, yang berfokus pada perbuatan-perbuatan daging.